Pak Iksan aja. Oke. Oke. Sudah. Kayaknya internet sudah record. Sudah ini. Silakan di-share materinya. Siapa yang share nih? Saya atau gimana teman-teman yang lain? Share. Itu bebas. Itu saya ada yang sharing ya? Tadi Bu Mita sudah bikin yang PowerPoint-nya ya? Sudah ini kan? Sudah saya share di grup, Bu. Bisa di download di grup. Iya, maksudnya sudah ada yang PowerPoint, jadi nggak apa-apa. Oh iya. Yang PowerPoint. Halo? Belum nampak kah? Belum Pak, belum. Belum kelihatan Pak. Ya, sebentar dulu. File saya nggak kelihatan ini. Atau mau saya coba yang share screen? Ya langsung aja Bu di share screen. Oh, saya di disable ya, harus host yang screen share, saya nggak bisa. Nggak nampak saya ini anunya, file saya. File saya nggak kelihatan ini. Show all. Oh, ya. Atau saya bisa dijadikan co-host? Oh ini. Bisa. Oh Sudah itu sudah Pak Ihsan. Oh, ya. Sudah. Tadi enggak, sudah. Keren banget PowerPoint ini. Siapa yang buat ini tapi Ibu Indah yang bikin ya? Sesuai dengan namanya kayaknya Indah. Bukan Bu Mita Pak yang bikin, sesuai keren banget dengan, ini, keren banget. Ya sesuai dengan namanya juga Mita ya. Sesuai tadi yang presentasi ini langsung dipraktekkan Bu Mita tadi materi dari Pak Arya, keren banget PowerPoint-nya. Oh ini bukan ini masih belum sebagus punya Pak Arya. Oke, mungkin bisa langsung biar menghemat waktu ya. Pak Harun mau masuk. Dibuka oleh siapa dulu nih? Dibuka oleh siapa? Nanti baru biar Pak Ihsan yang masuk ke materi gitu. Ibu Indah aja langsung dibuka. Mau langsung Pak Ihsan saja? Masuk semuanya saya. Ini boleh. Ibu Indah sebagai pembukaan moderatornya. gitu ya. Oh ya, nanti doa penutupnya nanti Pak Irwan ke siapa kan doa penutup. Okay. Gitu ya. Bisa saya mulai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, anakku pakai bersih. Warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik di luar dulu, Nak. Sebentar ini anak saya dulu. Adik di luar. Mama mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber selama pelatihan pekerti angkatan ke-75. Di sini kami dari kelompok 2 akan berusaha menyajikan untuk penyusunan rubrik holistik dan analitik untuk tugas telaah jurnal. Adapun kelompok kami terdiri dari Bapak Ihsan SPD MPD, Ibu Hajah Syukuriah Kaco, Bapak Haryuni, kemudian Ibu Mona Safitri, Bapak Muhammad Irwan, Ibu Nilu Tumita Miati, dan saya sendiri dengan Indah Nur Syamsi.
Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Bapak Ihsan. Kepada Bapak Ihsan dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indah Nur Syamsi sebagai moderator kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul penyusunan rubrik holistik dan analitik yang berasal dari anggota kelompok 2 pelatihan pekerti angkatan ke-75, terdiri dari 7 anggota sebagaimana yang terlihat dalam slide. Yang pertama adalah apa itu rubrik holistik dan analitik. Rubrik holistik merupakan konstruksi yang mengandung berbagai tingkat kinerja yang menggambarkan kualitas tugas, kuantitas tugas, atau keduanya. Yang jelas, rubrik holistik ini merupakan gambaran satu kesatuan terhadap sesuatu yang akan dianalisis. Selanjutnya ialah ada rubrik analitik. Nah, rubrik analitik ini lebih mengacu kepada analisis terhadap rubrik holistik yang telah dibuat. Dalam kasus ini kami mengambil tema membuat rubrik holistik dan analitik telaah jurnal. Yang pertama, dalam perspektif rubrik holistik ada 8 bagian yang menjadi acuan dalam penilaian. Yang pertama, ada kelengkapan informasi umum. Dalam hal ini yang dimaksud ialah informasi umum yang dikandung oleh sebuah jurnal. Terbagi atas 4 kriteria penilaian dengan skor bergerak dari sangat baik dengan nilai atau dengan skor 86 sampai 100, grade A. Kriteria baik dengan skor 76 sampai 85 dengan skor B. Selanjutnya kriteria cukup dengan skor 66 sampai 75 dengan grade C, dan yang terakhir kriteria kurang dengan skor kurang atau sama dengan 65 berada pada grade D. Dengan deskripsi sebagai berikut. Nah, deskripsi untuk kelengkapan informasi umum suatu jurnal itu bergerak dari yang paling lengkap dalam perspektif kami sampai yang paling kurang, sebagaimana yang Bapak Ibu lihat pada kolom deskripsi. Yang kedua, muatan judul artikel. Untuk penilaiannya sama dengan yang sebelumnya, kami menggunakan kriteria sangat baik, baik, cukup, kurang. Dengan deskripsi sangat baik disusun judul, ya, maksudnya ini adalah judul disusun dengan sangat singkat dan jelas serta menggambarkan urgensi dan isi. Grade B atau kriteria baik, deskripsinya ialah jurnal disusun dengan sangat singkat dan jelas, namun kurang menggambarkan urgensi dan isi. Antara grade A dan B sudah ada perbedaan, yaitu pada kata kurang. Selanjutnya deskripsi pada kriteria cukup dengan grade C, yaitu judul disusun dengan kalimat yang panjang dan kurang menggambarkan urgensi dan isi. Judulnya panjang tapi tidak menggambarkan urgensi dan isi. Antara grade A, B, C, dan C terletak pada kata kalimat yang panjang dan kalimat yang panjang. Untuk grade D, jelas ini adalah bagian yang kriteria paling rendah, yaitu di mana judul yang disusun menggunakan kalimat yang panjang dan bertele-tele serta tidak menggambarkan urgensi dan isi. Banyak artikel-artikel penelitian yang kita temui seperti ini, ya, banyak panjang judulnya bahkan sampai melampirkan lokasi subjek apa itu. Menurut kami tidak baik. Yang ketiga, ada
abstrak. Ya, pada abstrak ini juga kami menggunakan kriteria sangat baik, cukup, kurang, dengan deskripsi diuraikan dengan untuk grade A diuraikan dengan kalimat yang logis dan jelas serta menggunakan bahasa yang disempurnakan atau EYD mengenai urgensi, tujuan dan hasil penelitian. Dilengkapi dengan kata kunci yang pendek dan proporsional. Itu yang utama. Dan perbedaan-perbedaan ini bisa Bapak Ibu temukan pada grade B, C, dan D. Yang jelas grade B dan C, D ada perbedaan. Yang keempat, rubrik holistik dalam telaah jurnal yang tidak kalah penting ialah mengenai isi dari jurnal itu sendiri, yaitu pada sub pendahuluan. Pada sub pendahuluan ini kami masih konsisten menggunakan kriteria sangat baik, cukup, kurang dengan deskripsi kalimat. Untuk grade A atau kriteria sangat baik dengan skor 86 sampai 100, deskripsinya ialah penjelasan uraian argumen jelas dan logis, kontekstual, memiliki nilai kebaharuan serta didukung oleh teori yang relevan. Kami rasa untuk pendahuluan ini pada grade A itu memang urgensi dari sebuah menulis jurnal atau laporan penelitian. Dan untuk grade B kita bisa melihat adanya perbedaan dari grade A. Untuk grade B penjelasan uraian argumen logis, kontekstual, memiliki nilai kebaharuan, tidak didukung oleh teori yang relevan, tapi tidak didukung oleh teori yang relevan. Kalau yang di A teorinya relevan, kalau yang di B tidak didukung oleh teori yang relevan. Selanjutnya pada C dan D masing-masing akan mengurangi urgensi dari ketepatan dalam menyusun pendahuluan. Yang kelima, ada metodologi atau metode penelitian. Sampai detik ini kami konsisten dengan menggunakan kriteria sangat baik, karena ini kaitannya dengan kualitas. Alasan kami menggunakan kriteria sangat baik, cukup, kurang itu hanya satu, yaitu untuk menunjukkan kualitas dari sebuah tulisan karya ilmiah. Adapun untuk grade A, sebagaimana yang Bapak Ibu bisa lihat, B, C, dan D begitu juga seterusnya, ada perbedaan-perbedaan kalimat yang menjadi pembedanya. Yang keenam, hasil dan pembahasan. Untuk grade A dengan deskripsi temuan dibahas dengan argumen yang sangat logis, berdasarkan fakta dan data sebagai solusi masalah yang didukung oleh teori yang relevan. Selanjutnya untuk grade B dengan kriteria baik, deskripsinya ialah temuan dibahas dengan argumen yang logis, berdasarkan fakta dan data sebagai solusi masalah yang didukung oleh teori yang relevan. Untuk grade C, temuan dibahas dengan argumen yang logis namun belum menjadi solusi atau masalah yang ada. Dan yang terakhir yang paling rendah ialah grade D dengan kriteria kurang, temuan dibahas dengan argumen yang kurang logis dan tidak menjadi solusi masalah yang ada. Hal-hal ini bagi kita ya, sering menemukan hasil-hasil yang seperti ini ya, baik itu di dalam jurnal online ataupun yang tidak OJS ya, Open Journal System. Banyak kita temukan hal-hal seperti ini. Ini ditujukan untuk bagaimana mahasiswa kita melakukan telaah jurnal dengan panduan-panduan yang sudah menggambarkan kualitas dari karya ilmiah yang mereka telaah itu sendiri. Yang terakhir ialah penutup yang terdiri atas simpulan dan saran, dan deskripsinya disesuaikan dengan urgensi dari dalam menyusun penutup dan simpulan. Yang pertama kita baca pada kriteria sangat baik, yaitu sudah mengisyaratkan simpulan yang mengandung jawaban rumusan, tujuan penelitian, dan rekomendasi. Rekomendasi ini biasa kita masukkan pada hal simpulan, saran ya, seperti itu. Untuk grade B, sudah mengisyaratkan simpulan yang mengandung jawaban rumusan, tujuan penelitian, namun tidak memuat rekomendasi.
Untuk grade C sudah mengisyaratkan kesimpulan yang kurang mengandung jawaban terhadap rumusan dan tujuan penelitian. Ya, ada juga hasil penelitian yang hasilnya itu tidak menjawab rumusan atau hipotesis yang diajukan. Yang paling rendah ialah grade D dengan kriteria kurang, sudah mengisyaratkan kesimpulan yang tidak sesuai dengan dan menyimpang dari rumusan dan tujuan penelitian. Ya, mungkin saja ada hasil-hasil penelitian yang seperti ini ya. Yang namanya telah jurnal, kriteria penilaian yang kita tentukan ini harus bisa memudahkan ya. Ini tujuannya adalah untuk memudahkan mahasiswa kita untuk memberikan penilaian terhadap suatu jurnal, termasuk kita sebagai dosen untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja mahasiswa kita pada saat melakukan telaah jurnal. Yang terakhir ialah yang ke-8, seperti yang kami sampaikan tadi, ialah penyusunan daftar pustaka. Yang diisyaratkan di sini ialah dengan kriteria sangat baik, grade A, yaitu menampilkan semua rujukan yang telah digunakan. Artinya semua sitasi yang ditampilkan atau yang dimasukkan pada baik pada pendahuluan atau kajian teori yang dimasukkan pada bagian pendahuluan atau pada pembahasan itu ya harus dimasukkan. Apabila ada kekurangan ya maka masuk pada grade B, C, dan D dan seterusnya. Jelasnya ialah menampilkan semua rujukan yang telah digunakan disusun dengan aplikasi Mendeley. Semua rujukan itu menggunakan aplikasi Mendeley, ya, style AVA, dan mencantumkan doi. Ini biasa ya, dan itu pada saat pelaporan-pelaporan hasil kerja kita biasa kita menampilkan ini. Sebelum kita lanjut ke rubrik penilaian, mungkin ada di antara teman-teman yang kurang sepakat dengan kriterium yang sudah kami buat ini. Silakan Bapak Ibu Saudara mengajukan apapun istilahnya, baik itu perbaikan, perubahan, yang jelas itu menuju kebaikan kita bersama. Khususnya pada rubrik holistik telaah jurnal dari sub yang pertama yaitu informasi umum jurnal sampai kepada penyusunan atau pencantuman daftar pustaka. Kalau tidak ada, kita lanjut. Gimana Ibu Indah tentang rubrik holistik? Iya, sudah bagus saya rasa ya Pak ya, cukup lengkap gitu dari mulai teknik penulisan kemudian sampai dengan isi. Tapi di sini mungkin yang di bagian terakhir 8 daftar pustaka sudah oke sih Pak, tapi maksudnya di situ kan ada disusun dengan aplikasi Mendeley ya. Sedangkan kita tahu banyak aplikasi untuk pengelola referensi. Ada EndNote ya, ada Zotero. Mungkin di situ disusun dengan menggunakan aplikasi pengelola referensi gitu aja. Jadi nanti apakah orang itu mau menggunakan Mendeley, apakah EndNote atau Zotero itu nggak apa-apa gitu ya. Yang penting dia pakai pengelolaan referensi satu. Kemudian yang stylenya juga mungkin style sesuai dengan arahan gitu kan. Biasanya kalau kita mau menulis jurnal itu kan ada ya. Apakah dia apa atau IEEE itu kan ya itu sesuai dengan style gitu, sesuai dengan arahan stylenya. Berarti ya, kita itu tulis aja sih Pak mungkin, tapi kalau yang lain sudah oke. Gimana Pak? Ya tidak menutup kemungkinan sih orang juga merekomendasikan menggunakan EndNote atau style-style yang lain juga seperti itu. Tapi umumnya kita berbicara umumnya kebanyakan termasuk saya juga menggunakan Mendeley, style apa gitu. Ya, tergantung di mana jurnal saya menerbitkan sih. Iya betul Pak ya. Maksud saya biar lebih terbuka aja Pak, lebih terbuka si rubrik ini dibuat seperti itu. Tapi kalau misalkan mau disepakati ya nggak apa-apa. Anggaplah misalkan kita adalah reviewer dari telaah jurnal penerbit A gitu kan yang sudah punya stylenya seperti ini. Ya nggak apa-apa. Oke Pak, terima kasih. Dan juga termasuk mencantumkan doi ini juga perlu kan sebagai legalitas OJS kita lah seperti itu. Bapak Ibu yang lain mungkin ada masukan, saran, kritik? Kami tetap menerima. Pak Rizal sama
Saya mau bertanya, untuk di bagian abstraksi itu perlu nggak ditambahkan berapa suku kata yang disarankan untuk abstrak, agar mereka tahu batasan, kan abstrak itu tidak boleh panjang-panjang. Nah, seberapa panjang atau seberapa banyak suku kata itu, apakah tidak sebaiknya diatur ya? Tapi dia nggak ada keterangan kalau suaminya tidak bekerja. Kalau yang kita itu kan dia kalau di tempat saya biasanya 250 suku kata untuk abstrak di luar dari keywords-nya. Coba dibaca dulu, Bu. Diuraikan dengan kalimat yang logis dan jelas, atau kita mencantumkan batasan kalimat. Bahasa yang batasan suku kata aja sih, Pak. Kayaknya sih Ya, biasanya betul. gimana ya? Ya, setuju Bu Mita, mungkin bisa ditambahkan kali ya itu. Diuraikan dengan kalimat yang logis dan jelas itu, kemudian berdasarkan ide mengenai urgensi, tujuan dan hasil penelitian dengan jumlah suku kata ya maksimal 250 gitu ya. Memang penyusunan itu memang harus gini kan, Bu. Kan biasa kan tergantung yang penerbitnya aja sebetulnya, Bu. ada keterangan bahwa suaminya ada bekerja. Itu maksudnya kalau misalkan mau dicantumkan itu bisa saja gitu, karena itu menjadi hal yang umum ya, umum untuk penulisan abstrak gitu ya Bu Mita ya. Dan istrinya itu ya, maksudnya jumlah suku kata itu menjadi aturan umum di penulisan abstrak. Jadi kalau kita mau masukkan di deskripsi. Iya, kalau di tempat saya gitu Bu, jadi aturan umumnya. Jadi harus 250 suku kata seperti itu. Ya, istilahnya kalau orang lebih dari 250 bisa jadi dikembalikan dulu gitu kan untuk diperbaiki. Iya. Oh, jadi maksudnya nggak usah ditulis itu, yang penting singkat dan jelas gitu ya? Enggak sih, kalau menurut saya sih dimasukkan, karena itu kan menjadi rubrik penilaian kan. Kalau dia lebih dari kemudian dikembalikan kan itu berarti rubrik penilaian kita kan, salah satunya. Tapi kalau misalkan di sini tidak juga saya rasa ya, ya monggo saja, tapi ya seperti itu. Dari saya sih gitu aja sih. Bapak izin saya mau ngasih masukan Pak terkait abstrak. Gimana kalau ditambahin tentang rekomendasi Pak? Karena di sini kan di dalam abstrak itu biasanya itu ada pendahuluan, tujuan, kemudian hasil penelitian sama rekomendasi. Kalau di sini belum kelihatan untuk rekomendasinya Pak. Itu rekomendasi seperti itu ya? Ya, atau ya, saran. Di abstrak itu. 152 sih Bu, karena dianggap seperti yang dilengkapi dengan kata kunci yang pendek dan proporsional. Pak Ihsan, ini mungkin nggak apa-apa diskusinya nanti kita perbaiki di setelah video ini. Jadi bisa langsung ke iya ya. Iya, kan ini ceritanya kan kita lagi diskusi gitu ya. Oh iya ya, siap. Baik. Ya, bisa dipahami. Baik, kalau jika memang kita sudah sepakati dan beberapa penambahan dan pengurangan dari apa yang kita hasilkan dari presentasi ini, kita langsung ke untuk Set 10. Rubrik ini masih direkam ya? Enggak tahu saya. Masih Pak, masih recording ini. Yang merekod Bu Mita kan ya? Bukan Bu, Pak Ihsan. Oh Pak Ihsan. Oke, nanti berarti jangan lupa di-compile Pak nanti recordingnya. Apa yang tadi? Jangan salah nanti. Kabarnya 60 juta itu dikalikan dengan 50% dulu. Waktunya lagi 10 menit. Oh, ini 10 menit lagi mungkin nggak apa-apa. Ini sudah ter-record kok Pak. Oh ya. Sudah ada recordingnya. Nggak masuk. Untuk yang kedua kita membahas rubrik analisis pilihan telah jurnal yang terdiri atas yang pertama ada identitas penelaah, dalam hal ini adalah mahasiswa. Yang pertama ada nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, semester, mata kuliah, dan program studi. Untuk bagian awal atau bagian kepala telah jurnal, teman-teman sudah mensepakati informasi umum ini? Halo?
mohon maaf Pak Ihsan, kalau nggak salah di apa namanya keterangan tugasnya itu selain identitas mahasiswa yang dinilai rubriknya, itu juga si dosen pemberi nilai. Jadi nama dosen, iya. Kalau nggak salah kemarin saya sudah buat seperti itu ya. Iya. Nanti tambahkan. Ya, terima kasih Bu Indah atas tambahan-tambahannya. Ibu Kaco, Pak Irwan lagi sholat kayaknya ini. Oh iya, masih on ya? Masih on Pak. Oh baik. Gimana Pak Irwan ini? Udah cukup. Dari perubahan. Atau kita cukup dalam artian kita tambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Indah dalam hal dosen penilai seperti itu ya. Kalau itu ya gimana Bu? Ini yang apa maksudnya penilaian telah jurnal memang harus ada NIM atau semester gitu ya. Saya kira cuma nama mata kuliah dengan email enggak gitu ya? Ya semesternya Bu. Program studinya harus tahu juga Bu. Oh gitu. Gini, sebenarnya ketentuan yang ada di Sikola itu identitas mahasiswa dan identitas dosen. Jadi apakah identitas mahasiswanya mau selengkap ini atau maksudnya mau ini Bu, kita untuk penilaian itu nggak ada masalah sebenarnya sih. Oh ya nanti untuk identitas dosen nanti kita. Pak Ihsan, ini waktu kita tinggal 7 menit lagi, nanti Zoom-nya keburu mati. Ya. Nah, untuk rubrik analisis penilaian telah jurnal, yang pertama ada kriteria penilaian ini diambil dari rubrik holistik ya, dari sub 1 yaitu informasi umum jurnal sampai pada yang ke-8 yaitu penyusunan referensi dengan menggunakan software kelola referensi, baik itu Mendeley, EndNote atau yang lain sebagainya. Baik, seperti itu dia. Adapun untuk yang tidak kalah pentingnya ialah bagaimana mahasiswa itu sendiri mengetahui berapa skor nilai yang diperoleh. Adapun rumus yang digunakan ialah nilai akhir sama dengan 30% dikali total skor 1, artinya yang di atas yang tadi itu ditambah dengan 70% kali total skor yang kedua. Jadi 30% skor total dari informasi umum jurnal dan judulnya, dan yang 70% itu adalah bagan isi dan penutup dari sebuah jurnal. Tercukupkan Bu? Sudah ya? Dan ini nanti kita kirim ini bentuk yang pertama ada videonya kan? Ada video dan filenya itu sendiri untuk kita kirim ke melalui Sikola. Terima kasih atas semua perhatian Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mik kami kembalikan kepada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ihsan dan anggota kelompok lainnya yang sudah mengikuti perekaman video untuk pengumpulan tugas ini. Semoga kita mendapatkan manfaat dari kegiatan seperti ini. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa videonya dikirim ya. Ya, stop recording Pak. Oh ya, kalau nggak salah ya informasi dari kelompok yang sudah mengumpulkan. Jadi kalau kemarin kita klik di pengumpulan video itu nggak bisa karena nggak punya akses ya. Jadi kita harus kumpulkan dulu PDF-nya yang di pembagian kelompok pekerti itu. Kelompok apa? Capaian. Alah, ini apa Pak nama tugasnya Pak? Tadi rubrik. Rubrik penilaian holistik. Kita itu dulu upload itu, baru kita bisa upload video gitu. Oh iya. Stepnya. Kalau kita belum upload itu, videonya nggak bisa kita upload. Bu, ini di tugasnya Bu, kelompok langsung aja kan satu orang volunteer aja yang kirim kan Bu? Kayaknya kita per masing-masing aja kirim, nggak apa-apa Pak. Jadi kan nanti grade di apa namanya di persen barnya itu kan nanti naik ya per masing-masing kita. Takutnya nanti ya khawatir aja gitu, misalkan sudah diupload sama salah satu tapi namanya terlewat. Kalau kita masing-masing kan udah tenang gitu, udah semuanya sudah. Oh ya, siap. Tunggu aja kalau gitu Bu, ini hasilnya. Jadi videonya di-share ya.
Ya, jadi teman-teman semua silahkan di-download filenya di grup, dan untuk video nanti bisa saya share di YouTube, kayak YouTube apalah itu bisa di-download di sana kan begitu. Pak, Atau kalau langsung mau cepat G-Drive aja Pak. Ini di save, Google Drive kemudian aja, Pak, kasih Google Bumita Drive. kan ya, Drive, Bumita ya. nanti yang mau editing kan, yang mau potong-potong ya. Oh, iya. Biar Nanti saya potong bagian depannya saja ya kan. Kalau misal saya terlalu detail, motonya kan nggak kelihatan kayak diskusi. iya, biar betul natural betul. aja. Iya, Oh, iya, betul. iya, paling bagian depan tadi Nah, yang kita tidak masih kalah pentingnya juga ngobrol-ngobrol saya itu ya. bertanya, untuk video yang direkam ini disimpan di drive mana ini? Bapak pilih aja, Videonya. Pak. Setelah itu bisa langsung Bapak pilih aja di drive mana. Oh, yes. Ada. Nanti muncul sendiri situ, Pak. Oh, stop itu ya. Stop. Yes.